Saudara, tanaman adalah salah satu sumber kehidupan. Ya, di mana tanaman ini bisa menjadi makanan yang enak. Tapi ini tidak boleh dimakan, Felis. Tetapi ini kita masih berbicara tentang perempuan atau wanita, tapi kali ini kita berbicara tentang bagaimana seorang perempuan muda ini bisa menginspirasi Indonesia begitu. Kalau kita lihat ini hanya sekedar tumbuhan, tetapi tahukah Anda saudara di dalamnya ini ternyata kandungan di dalam tanaman ini kenapa bisa tumbuh tanamannya? Karena di dalamnya terkandung dengan unsur kertas-kertas daur ulang. Sampah. Bukan sampah, kertas-kertas ujian begitu. Kemudian direbus begitu, dimatangkan hingga kemudian ditancapkan begitu ya. Ada tumbuhan benih-benih. Ini Anda bisa lihat ya saudara. Ini salah satunya nih. Tumbuh sebuah tanaman. Ini adalah kertas. Kertas bekas. Kertas ujian loh ini, Felis. Kertas ujian? Kertas ujian ini. Nggak ada jawabannya di situ. Ada cantikan yang ada di dalam. Nggak ada. Nah, ini adalah hasil karya ilmiah dari siswi-siswi yang di SMA berprestasi. BPK 3 Penabur. Kita kenalan dulu ya, Felis ya. Ini sudah ada Klesia, ada Amanda Kosim, ada juga Marcella. Halo adik-adik kayaknya kita seger-seger ya. Sekolah soalnya biasa bangun pagi, jadi mereka masih seger kalau pagi-pagi. Ini saya penasaran nih, ini bagaimana sih awal ceritanya kertas daur ulang, kertas ujian ya katanya. Terus kemudian kok bisa terpikir jadi tanaman begitu? Ada. Jadi awalnya kita kan sebagai siswa SMA tiap hari pakai kertas tuh banyak banget kan. Buat ulangan, buat PR. Dari guru juga banyak banget kita pakai kertas, terus abis kita pakai kita buang gitu aja, kan sayang kan kalau dibuang. Jadi kita mikir, aduh apa sih yang bisa kita manfaatin dari kertas ini biar nggak langsung dibuang. Akhirnya kita cari di internet, kita cari di buku, terus kita nemuin, oh kenapa nggak kertas ini, kan kertas itu awalnya dari pohon ya. Kenapa nggak kita manfaatin lagi untuk menanam pohon gitu. Dari organik menjadi organik lagi, begitu ibaratnya lagi, begitu. Tapi kok bisa tumbuh terpikir seperti itu? Karena kalau bisa kita lihat kalau daur ulang begitu ya, kertas ataupun hal-hal yang bisa didaur ulang ini kan biasanya hanya dijadikan sebagai tas begitu ya, atau hal-hal yang bisa mungkin dikomersialkan atau diekonomikan begitu ya, untuk dijualkan. Kemudian bisa terpikir seperti itu gitu. Karena sebenarnya kita concern juga ke lingkungan sekitar kita kan sekarang. Pohon-pohon juga udah mulai ditebangin, terus kayak kita pikir dari hal-hal kecil tuh kita bisa mulai penghijauan juga. Terlebih kalau di Jakarta itu nyari lahan susah nih untuk nanemin ya. Jadi pakai kertas gini bisa gitu ya. Tapi gimana caranya nih Amanda atau Marcella, yang kan kertas itu ada tintanya tuh. Kalau kita makan aja kan bisa beracun. Kalau buat tanaman bagaimana nanti? Itu dari prosesnya. Jadi pertama tuh kita saring dulu pakai air kaporit, kita rendam. Jadi kaporit tuh supaya tintanya tuh bisa hilang. Nanti habis itu ditambahin nutrisinya juga dari kertasnya. Kalau ini tanaman apa nih? Ini kangkung. Kangkung. Lalu kita boleh makan nggak kalau misalnya nanti sudah? Sebenarnya pas kita coba kapur itu sebenarnya nggak terlalu bisa untuk kita ngilangin tintanya. Jadi sebenarnya sebaiknya ya jangan dimakan. Kita tujuannya untuk tanaman hias aja. Tapi kalau misalnya tintanya bisa benar-benar hilang, dan tinta itu sebenarnya logam berat. Kalau logam beratnya bisa benar-benar hilang, ya sebenarnya harusnya nggak apa-apa untuk kita makan. Karena kan nggak ada yang beracun lagi. Karena dia ada mengandung tintanya begitu ya. Jadi fokus permasalahannya di tintanya aja. Masih dalam pengembangan untuk menyingkirkan tintanya ini ya, sang logam berat. Tapi sebagai untuk tanamannya ini bisa hidup ya, tanaman hias, bunga atau apalah yang bisa kita tanam di rumah. Sampai berapa lama nih kalau kalian meneliti begitu ya? Sampai berapa lama kira-kira tanaman ini bisa tumbuh, dan kira-kira sebesar apa, berapa senti kira-kira ini? Terakhir kita tanam sih udah lumayan ya, segini lah, lumayan udah tumbuh. Wow. Itu kapan sih kalian waktu punya ide ini dan mewujudkan karya ilmiah kalian ini? Juli tahun lalu. Karena kalau kita baca juga mengikuti kompetisi begitu ya. Apakah awal mulanya juga karena kompetisi, lalu kemudian kita cari-cari apa yang kira-kira bisa dikompetisikan begitu dalam ilmu sains? Iya, kan dari kompetisi. Dari kompetisi begitu. Dan ini juga menjadi juara 1 kalian ya, berkat ide kalian ini ya. Oke, nah setelah memenangkan kompetisi ini kan sebuah ide dan inovasi yang luar biasa sebetulnya. Tidak hanya sekolah kalian, kita punya banyak sekali sekolah. Kantor juga masih banyak yang pakai kertas-kertas. Apakah sudah ada yang, wah ini ide anak-anak SMK dipakai? Apakah ada yang berniat untuk memakai inovasi kalian untuk mengembangkan lagi? Kalau dari sekolah kita sendiri udah diadain rapat, itu udah mau masuk sih, udah mau dicoba ikutin gitu. Oke. Nah, tapi kalau saya lihat di sini kan tidak murni ya kertas, tapi juga ada campuran pupuknya kan? Iya, pupuknya juga organik. Jadi awal bisa diceritain nggak kalau misalnya tadi kan kertas itu punya kertas ujian, lalu kemudian
direbus begitu tuh? Prosesnya apa? Prosesnya. Pembuatannya. Kita rendam dulu. Kita robek-robek ya, direndam pakai air kaporit sampai kira-kira 3-4 jam. Terus habis itu nanti kita saring lagi, kita blender, kita rebus. Nah, dari rebus itu buat supaya kuman-kumannya ya biar mati gitu. Gagal suksesnya sampai berapa lama nih akhirnya bisa menemukan sukses dan akhirnya tumbuhan ini benar-benar tumbuh begitu? Sekali coba sih langsung. Sekali coba. Oh ya. Satu kali coba. Bikinnya banyak banget. Tapi Felis kalau misalnya dulu nih, zaman-zaman masih muda, itu suka nggak sih ilmu-ilmu sains gitu loh? Kalau saya sih kebetulan kayaknya agak, aduh pusing gitu loh. Tapi ternyata kalian memang menyukai karya ilmiah seperti ini ya. Terus kira-kira apa nih yang bisa diberikan pesan gitu kepada wanita-wanita seluruh masyarakat Indonesia juga supaya kadang-kadang kan ini mungkin wanita-wanita muda kadang kalau berbicara tentang sains kayaknya juga kadang-kadang mungkin terlalu sulit, aduh pusing gitu. Bagaimana, apa yang kira-kira teman-teman ingin sampaikan? Buat generasi penerus bangsa Indonesia, jangan pernah takut buat coba masuk bidang sains. Karena banyak orang yang bilang pas dengar kata sains aja tuh mereka bawahnya udah ngantuk, gitu ya. Udah ngantuk, udah bosen gitu. Nah, jadi karena cuma dengar doang, belum dicoba, belum didalami, jadinya nggak tahu aslinya tuh apa. Sebenarnya udah pusing duluan. Padahal sebenarnya di lingkungan kita sehari-hari juga semuanya tuh serba sains gitu, kayak gelombang suara, wifi gitu, semuanya sains gitu. Kalian bertiga sudah komit untuk tetap di jalur sains ini kah atau bagaimana? Ini masih kelas 11 Amanda? juga ya? Iya, Sih, aku emang dari dulu kan lebih suka untuk IPA, sains gitu kan daripada IPS. Jadi aku memang ingin jurusannya tetap tertariknya di sini IPA. ya. What's next kalau begitu? Iya. Ini kan sudah sekolah sudah mengajukan rapat, mengadakan rapat untuk wah ini anak-anak bisa kita gunain nih, kertas-kertas di sekolah bisa kita manfaatkan. Apa selanjutnya? Apakah ini akan dikembangkan lagi menjadi satu hal yang baru lagi atau kalian ada proyek terbaru? Untuk di Proyek sekolah terbaru ya. kedepannya sih masih belum tahu ya, kan masih fokus ini aja. Kita mau pengen teliti lebih dalam juga sebenarnya. Berarti sebuah tanaman ini dari kertas daur ulang, ini ingin diteliti lebih dalam bagaimana caranya kangkung ini salah satunya juga bisa dimakan begitu? Iya. Oke. Itulah saudara bagaimana siswi-siswi SMA ini bisa menginspirasi kita, dan ini tampaknya di rumah masing-masing pun bisa ya memanfaatkan kertas ya. Kertas koran pun bisa ya. Kertas koran, majalah, Bisa. majalah, semua jenis kertas pokoknya tinggal di blender, direndam Diberi kaporit, pupuk ya tadi? Iya, kemudian dicampur dengan buat menjadi nutrisi. Buat nutrisinya dari pupuk. Jadi untuk airnya nanti menjaga kelembapannya dari kertas ini ya. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, Leisha, Amanda dan juga Marcella. Kalian Sudah berbagi bertiga bersama kami. sudah berbagi ilmu dan inspirasi. Selamat juga ya sudah memenangkan kompetisi ilmiah lewat hasil karyanya ini. Dan sekaligus mematahkan pikiran-pikiran kita nih kalau misalnya ilmu sains itu ternyata sulit. Ternyata ketiga perempuan ini bisa membuktikan bahwa dari hal-hal yang mungkin yang tidak rumit yang ada di sekitar kita ini justru bisa kemudian dikembangkan begitu menjadi sesuatu yang bermanfaat.